Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak dari Kabupaten Garut. Dengan saya sendiri Muhammad Abdul Aziz dari SMKN 14 Garut, dan sebelah kanan saya Salmi Resalati dari SDN 4 Cibodas Cikajang, dan sebelah kiri saya Noni Yulia Anggreni dari SDN 3 Tanjung Karya. Baik, di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Salami, bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Haji. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Pak Haji sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat. Dengar-dengar Ibu kemarin katanya mau melakukan coaching ya Bu ya? Betul Pak, hari ini rencananya saya akan melakukan coaching dengan rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Baik, kalau begitu saya akan melakukan observasi apa yang dilakukan Ibu pada saat coaching nanti. Begitu Bu ya? Ya, dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Oke, sebelum mulai coaching, alangkah baiknya kita melakukan diskusi terlebih dahulu. Bagaimana Bu? Siap Pak, bagaimana Pak? Baik, saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian ya. Rubrik penilaiannya mungkin kita dengan prinsip coaching. Apakah Ibu sudah melakukannya sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Oh, seperti itu ya Pak. Oke, jadi kompetensi coaching apa yang Ibu pengen kembangkan pada saat coaching nanti? Di sini saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin begitu Pak. Oke, mungkin nanti saya akan bantu Ibu ya untuk mengamatinya. Baik Pak, agar kemampuan kompetensi saya ini lebih meningkat. Oke, jadi kemudian kompetensi mana yang akan dikembangkan nanti Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan. Ya. Siap Pak. Untuk indikator ketercapaian coaching tersebut seperti bagaimana Ibu? Saya bisa memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi dia sendiri, begitu Pak. Baik, kalau begitu silakan Ibu melakukan coaching ya, semoga berhasil dan didapatkan apa yang ingin Ibu harapkan, seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Salmi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Noni, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Noni hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Salmi. Ada apa ya Bu Non? Sepertinya ada hal penting yang ingin diobrolkan. Ya, mohon maaf nih Bu, apa hari ini Ibu sibuk? Oh enggak kok Bu, hari ini saya sedang santai. Memang ada apa ya Bu? Ya maaf nih Bu, saya mau ngobrol sekitar 10 menitan lah ya. Saya sedang bingung nih, mungkin dengan ngobrol dengan Ibu, saya bisa punya solusi gitu Bu. Oh itu, apa yang membuat Bu Noni menjadi bingung? Dan apa tujuan Bu Noni dengan adanya percakapan kita hari ini? Saya ingin setelah bercakap-cakap dengan Ibu, mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi hari ini. Oh, jadi Bu Noni ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Lalu, masalah apa yang Bu Noni sekarang sedang hadapi itu? Masalah yang sekarang saya hadapi itu pertamanya itu dari kelas 5 ya Bu ya. Jadi ada 5 orang anak yang jarang sekolah. Nah, ternyata sekarang ketika kelas 6 juga 5 orang anak ini juga masih jarang sekolah. Cuman yang sangat jarang sekali sekolah itu adalah yang 2 orangnya Bu. Jadi sampai hari ini pun juga memang tidak sekolah anaknya.
Oh, jadi Bu Noni merasa bingung dengan keadaan murid yang jarang sekolah, dari yang murid tersebut eh, dari 5, waktu kelas 5-nya juga masih begitu ya, jarang sekolah. Betul sekali, Bu. Oh iya, tadi Bu Noni mengatakan dari 5 murid yang dulu waktu di kelas 5 jarang sekolah, sekarang sisa 2 murid yang jarang sekolahnya. Nah, Bu Noni, apa yang Bu Noni lakukan agar murid-murid yang jarang sekolah tadi itu dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya? Oke, saya sudah melakukan pendekatan secara personal dengan kedua anak ini. Kemudian saya juga di kelas sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi Ibu sudah melakukan pendekatan secara personal kepada murid-murid tersebut. Ini sudah bagus loh Bu, karena dengan pendekatan tersebut kita dapat memotivasi murid untuk mengikuti pembelajaran di sekolah seperti biasanya. Seperti yang kita ketahui bersama ya Bu, bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu beragam, dan belajarnya pun berbeda-beda. Nah, lalu strategi dan metode apa yang akan Ibu terapkan untuk murid tersebut? Strateginya mungkin pertama saya akan pemanggilan lewat surat resmi ya Bu ya, supaya memanggil orang tuanya, memastikan anaknya ingin sekolah lagi atau tidak. Mungkin yang kedua, nanti anaknya juga akan ditanya kembali mau atau tidak untuk sekolah. Ya, jadi Ibu sudah melakukan strategi dengan cara pendekatan melalui orang tuanya. Jadi diberikan surat pemanggilan kepada orang tuanya yang nantinya si orang tuanya supaya bisa datang ke sekolah. Nah, di sini dari skala 1 sampai 10, di mana sekarang posisi Ibu Noni dalam mencapai tujuan tersebut? Sepertinya skalanya di angka 7, Bu. Di angka 7, ya. Nah, lalu selain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, rencana Ibu selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut apa? Saya akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua, Bu. Ya, kapan Ibu akan melakukan rencana tersebut? Mungkin minggu depan ya Bu ya. Gitu. Lalu komitmen apa yang akan Ibu rencanakan terhadap rencana aksi tersebut? Mungkin untuk komitmennya memang akan dilaksanakan secara konsisten. Begitu. Sedangkan dukungannya ada nggak yang dibutuhkan oleh Bu Noni? Oh ya jelas ada Bu, dukungannya mungkin dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, kemudian dari teman-temannya juga, serta dari orang tua muridnya juga. Iya, betul Bu. Karena kita itu perlu berkolaborasi dalam menjalankan semua tujuan ini. Karena dengan berkolaborasi ini, semua yang terasa berat itu akan terasa ringan. Iya betul Bu. Oke, menurut Ibu Noni, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah ya Bu ya, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sekarang saya hadapi. Alhamdulillah kalau begitu Ibu sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan rencana Ibu itu membuahkan hasil ke depannya. Iya Ibu, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Iya, sama-sama Bu Noni. Saya mau kembali lagi ke kelas ya Bu ya. Baik, silahkan. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, Bu Salmi, bagaimana keadaannya? Apakah tadi sudah Ibu lakukan coaching? Alhamdulillah Pak, sudah selesai. Oh, baik Bu kalau begitu. Bagaimana prosesnya dan juga bagaimana perasaan tadi Ibu ketika sudah selesai melakukan coaching? Apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah perasaan saya lega Pak, karena saya senang bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan cara menggali potensi yang ada pada diri dia sendiri. Kemudian apa lagi selain itu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan alur tirta, dan saya senang bisa menerapkan alur tirta pada proses coaching tadi.
Baik Ibu, setelah saya tadi melakukan observasi dan mengamati apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu coaching terhadap coach tadi, eh, setelah saya amati Ibu sudah melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur Tirta ya, dengan diawali dengan menyampaikan tujuan, kemudian diakhiri dengan tadi Ibu melakukan tanggung jawab, menanyakan tanggung jawab kepada koci, seperti itu Bu. Iya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya tadi. Itu sangat membantu saya untuk lebih maju ke depannya dalam melakukan proses coaching. Oke, baik. Kalau ada kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan lagi nggak selain tadi yang Ibu katakan? Iya, dalam proses coaching tadi saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti tadi, itu mampu menggali lebih dalam lagi potensi dari si coach untuk menemukan solusi dari setiap permasalahannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Eh, Mudah-mudahan ke depannya coaching yang Ibu lakukan bisa berhasil dan bisa optimal seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin Ibu diskusikan lagi? Sepertinya sudah cukup Pak untuk coaching hari ini. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Minggu depan atau di lain waktu kita bisa ketemu lagi membahas proses coaching yang akan Ibu lakukan lagi, bagaimana hasilnya. Saya pengen lihat, pengen cerita ya, pengen Ya, Ibu yang siap seperti itu. Pak. Terima kasih Pak untuk pengamatan Bapak terhadap coaching saya beserta rekan saya. Nah, segitu saja Bu, terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bagaimana kabar hari ini Bu Noni? Alhamdulillah baik Bu Salmi. Bagaimana kabar Bu Salmi? Iya, alhamdulillah baik juga. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu, betul? Iya betul sekali Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya. Oh, begitu ya Bu. Baiklah Bu, di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan nanti digunakan untuk menilai proses coaching tersebut. Siap Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu Noni berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Seperti kemitraan, lalu proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu ya? Iya. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Noni kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu Ibu Noni untuk mengamatinya. Baik Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini bisa meningkat. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang ingin dikembangkan lebih spesifik dari Bu Noni? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Siap Bu. Nah, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya? Saya ingin bisa memfasilitasi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan menggali potensi yang ada pada dirinya.
Ya, baiklah kalau begitu nanti setelah ini silakan Ibu Noni melakukan coaching bersama coachingnya. Nah, saya doakan semoga berhasil. Semangat ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Siap Bu. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, keadaan saya sekarang sehat. Bagaimana Ibu sendiri, sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya Pak. Ya. Pak Ajis terlihat bingung, ada yang mau dibicarakan? Iya Bu, nih terkait kehadiran siswa Bu. Oke, berarti hari ini kita akan berbincang-bincang ya. Nah, tujuan berbincang-bincang kita hari ini untuk apa sih Pak? Tujuan dari perbincangan ini saya ingin dapatkan solusi atas kehadiran siswa Bu. Oke, kalau begitu bisa diceritakan masalahnya itu seperti apa? Baik Bu, jadi dari kehadiran siswa itu kan kebanyakan yang saya ajarkan itu kebanyakan mayoritas laki-laki gitu Bu ya. Dan dalam 1 bulan ini anak-anak dalam saat pembelajaran saya itu banyak yang tidak hadir. Ada yang 10 kali alfa dalam 1 bulan seperti itu. Oh, jadi permasalahannya ada beberapa anak yang sering alpa ketika proses pembelajaran di kelas Pak Ajis. Iya. Oke, yang sudah dilakukan oleh Pak Ajis ketika proses pembelajaran apa supaya anak tidak bolos lagi? Oke, mungkin saya akan menanyakan kepada siswa tersebut pada pertemuan berikutnya dan menanyakan kepada siswa tersebut, kenapa kamu tidak sekolah? Kemudian mengidentifikasi masalah tersebut, saya coba dekati alasannya mengapa dia tidak sekolah seperti itu. Baik Pak, berarti Pak Ajis akan melakukan pendekatan Iya. personal dengan anak-anak tersebut Iya, ya. seperti itu, Bu. Nah, rencana apa lagi selain dari pendekatan itu? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya, Bu ya, karena selain wali kelas, saya juga bertanggung jawab karena saya sebagai ketua jurusan harus bisa mengevaluasi kehadiran siswa, makanya mungkin saya akan berkolaborasi dengan wali kelas dan juga wakasek bagian kesiswaan seperti itu. Jadi Pak Ajis akan melakukan kolaborasi dengan pihak sekolah. Yes. Kapan akan dilakukannya? Secepatnya Bu, karena sebentar lagi kan ada PTS ya, jadi harus secepatnya sebelum kenaikan kelas agar bisa secepatnya ditindaklanjuti Bu, seperti itu, agar kehadiran siswa tidak lagi bolos gitu. Oke, dari kegiatan yang tadi ke Pak Ajis akan melakukan pendekatan, kemudian berkolaborasi. Nah, Pak Ajis butuh dukungan apa saja untuk melakukan kegiatan itu? Yang saya butuhkan atau dukungan seperti halnya tadi, jadi saya mungkin perlu informasi yang lebih jelas dari wali kelas tentang background dari siswa tersebut, latar belakangnya seperti apa, apakah dia mungkin tidak sekolah itu akibat tidak punya ongkos untuk ke rumah, jadi harus dari wali kelas dulu datanya seperti apa, dan juga saya bisa menanyakan juga ke rekan temannya gitu, bagaimana karakteristik si siswa tersebut seperti itu Bu. Baik, bagus sekali ya kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Ajis. Jadi menurut Pak Ajis hari ini kita berbincang-bincang itu sudah mendapatkan apa? Alhamdulillah tadi awalnya sebelum coaching itu saya bingung, akhirnya dari saya sendiri saya dapat menemukan solusi atau strategi yang bisa digunakan untuk mengatasi kehadiran siswa, terutama kehadiran alfanya, banyak alfanya seperti itu. Baik, alhamdulillah ya Bapak sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan hari ini. Mudah-mudahan rencana Bapak bisa terrealisasikan. Ya, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Saya izin Bu, keluar. Iya, mangga Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Bu Noni setelah tadi melaksanakan proses coaching? Alhamdulillah lega sekali ya Bu, coachingnya sudah selesai. Ya. Lalu bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah saya merasa lega
Saya juga senang bisa membantu rekan saya dalam menyelesaikan permasalahannya. Ya, terus apalagi Bu? Tadi saya melakukan dengan tahapan alur tirta dalam melakukan coaching. Ya, alhamdulillah. Tadi saya sudah melihat dan mengamati juga Ibu melakukan coaching dengan pendekatan alur tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan juga lengkap ya, mulai dari tujuannya, lalu identifikasi masalahnya maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan saat tadi melaksanakan coaching. Ya, terima kasih Bu atas pengamatannya. Pengamatan Ibu sangat membantu saya dalam melakukan proses coaching untuk kedepannya. Ya, lalu kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya nanti saya bisa menggali potensi dari coaching. Iya Bu, karena secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya dalam melaksanakan coaching tersebut. Iya, terima kasih Bu atas saran dan masukannya. Ya, ada lagi yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin Bu Noni bicarakan, sepertinya kita cukupkan diskusi pada hari ini. Kita lanjut lagi pada proses coaching selanjutnya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kita kembali lagi beraktivitas. Iya, siap Bu. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu sendiri bagaimana hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya Pak Ajis ya. Amin. Saya dengar Pak Ajis hari ini mau melakukan coaching ya? Baik Bu, betul sekali. Pada hari ini saya akan melakukan coaching kepada rekan sejawat saya. Oke, baik. Nah, sebelum Pak Ajis melakukan coaching, kita melakukan diskusi dulu ya. Baik. Mengenai proses observasi yang coaching yang akan Pak Ajis lakukan. Nah, sebelum mulai coachingnya, nanti saya akan menilai Pak Ajis melalui rubrik penilaian. Nanti saya akan lihat rubrik penilaiannya itu berupa keterampilan coaching yang akan Pak Ajis kembangkan. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ajis kembangkan? Baik Bu, jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada hari ini, saya ingin bagaimana saya bisa menangkap kata kunci apa yang di coach katakan, dan kemudian bagaimana saya menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach itu bisa menggali potensi dari si coach tersebut, seperti itu. Oke, bagus sekali ya Pak Ajis. Nanti saya akan bantu untuk mengamati kompetensi yang ingin Pak Ajis kembangkan. Ya. Kemudian kalau begitu nanti saya akan lebih fokus ke kompetensi itu ya. Baik. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Pak Ajis itu seperti apa? Baik Bu, jadi saya ingin di pas coaching saya yang akan saya lakukan itu sesuai dengan alur tirta, seperti itu Bu. Ya baik, memang betul ya, keterampilan coaching nanti harus sesuai dengan alur tirta. Baiklah kalau begitu nanti silahkan Pak Ajis untuk melakukan coaching. Semangat, semoga berhasil dan bisa bermanfaat untuk temannya ya. Terima kasih atas dukungannya. Saya mungkin mau lanjut untuk melakukan proses coaching. Iya, silahkan. Izin pamit. Iya, salam. Assalamualaikum Bu Salmi. Waalaikumsalam Pak Ajis. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Ajis sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Salmi, saya dalam keadaan sehat. Kemarin sempat kirim pesan ya ke saya bahwasanya Ibu pengen ketemu gitu ya. Betul Pak. Betul ya, pengen ketemu Iya. ya. Apa sih yang pengen Ibu obrolin? Ya nih Pak, saya ini ingin mencari ide dan solusi dan juga mungkin ada saran dan masukan dari Pak Ajis terhadap permasalahan saya di kelas. Oke, baik ya. Waktu kita tidak banyak sih Bu ya dalam percakapan ini. Nah, kalau Ibu ingin
dapatkan dari percakapan ini apa sih? Yang ingin didapatkan dari percakapan ini apa? Ya, seperti yang telah tadi utarakan ya sama Bapak. Karena kan ada permasalahan, jadi saya ingin mendapatkan solusinya Pak dari permasalahan ini. Oke, solusi atas permasalahan ini ya. Kalau boleh Ibu ceritakan apa sih yang permasalahan yang Ibu alami itu apa? Ya Pak, begini ceritanya, saya kan di kelas 5. Nah, untuk kelas 5 sekarang ya, beda dengan tahun sebelumnya. Kalau angkatan sekarang itu seperti tidak ada kekompakan atau kurang kerjasama antara laki-laki dan perempuan, ataupun antara perempuan dengan perempuan itu sendiri. Jadi mereka itu seperti ada pemisah Pak. Jadi saya bingung tuh harus bagaimana cara mensiasati atau menghadapi permasalahan tersebut. Jadi tidak ada kekompakan atau kerjasama antara perempuan dan laki-laki di siswa tersebut gitu Iya. ya. Menurut pemahaman Ibu, kerjasamanya yang baik itu antara siswa seperti kerjasama seperti apa? Saya menginginkan ya kerjasama antara siswa itu ada lebih aktif dalam bekerja sama, seperti misalnya kalau dalam kerja kelompok itu ya seperti diskusi. Saya ingin anak-anak itu terlibat aktif dalam menyelesaikan tugasnya agar setiap tugas itu dapat diselesaikan dengan baik, begitu Pak. Jadi kerjasamanya bagaimana tugasnya dapat dikerjakan dengan baik gitu ya. Iya. Situasinya siswa itu sekarang seperti apa situasinya? Situasi di kelasnya seperti apa sekarang? Situasinya itu ya tadi Pak, jadi anak-anak itu susah gitu ya untuk kerjasamanya, dan juga si anak-anak itu kalau mengerjakan tugas tidak kompak gitu. Tidak kompak. Nah, agar situasi itu bisa apa yang Ibu katakan tercapai gitu ya, untuk mencapai situasi tersebut apa yang akan Ibu lakukan? Ya, mungkin yang akan saya lakukan nih Pak, yang pertama-tama saya akan memasukkan metode diskusi pada RPP. Nah, setelah itu, setelah melakukan atau saya memasukkan metode tersebut, lalu saya akan memotivasi para siswa di awal-awal pembelajaran bahwa nantinya saya akan tekankan kepada siswa akan ada penilaian sikap dari anak-anak itu sendiri, yang diutamakannya itu sikap kerjasama. Mungkin seperti itu Pak. Ada penilaian sikap dan kerjasama Iya. gitu ya. Bagaimana Ibu, atau ada nggak cara lain atau strategi lain, gagasan lain nggak selain yang Ibu tadi sampaikan? Sepertinya kalau yang tadi penilaian sikap itu kan kalau dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, mungkin saya akan menerapkan lagi di luar proses pembelajaran tersebut. Ya. Seperti saya akan melakukan permainan secara beregu. Kan nanti kalau permainan secara beregu nanti akan terlihat kolaborasi antara siswa itu sendiri ya, dan mungkin nanti akan terlihat kekompakan dari para siswa itu. Oke. Aduh, bagaimana cara memastikan hal tersebut bisa berjalan dengan baik itu seperti apa? Mungkin saya akan merefleksikan dengan meminta dukungan mungkin ya Pak, meminta dukungan dari rekan sejawat, bahkan mungkin dari kepala sekolah juga, termasuk siswa itu sendiri, dan juga saya akan meminta dukungan kepada orang tua siswa itu. Oke, baik. Lalu nih, kapan apa yang dilakukan itu Ibu bisa berjalan itu kapan mau direncanakan? Mau Iya. dilakukannya kapan? Mungkin saya akan melakukannya yang pertama di luar proses pembelajaran dulu. Mungkin akan saya lakukan pada hari Sabtu, dikarenakan kan kalau hari Sabtu itu ada pembelajaran PJOK. Nah, saya bisa kan menerapkannya di sana, yaitu permainan beregu tadi. Nah, untuk di proses pembelajaran mungkin saya akan mulai melaksanakan di minggu depan. Jadi secepatnya ya Bu, Iya. ya, pada hari Sabtu dan juga untuk minggu depan gitu Iya. ya. Baik, karena waktu kita terbatas Ibu ya dalam percakapan ini, dan juga sekarang di akhir percakapan, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari
percakapan tadi apa sih yang Ibu dapatkan? Iya, alhamdulillah Pak ya, dengan adanya perbincangan kita kali ini, saya mendapatkan ide, saya mendapatkan solusi juga ya atas permasalahan saya tentang anak-anak yang kurang kompak, kurang kerjasamanya, kurang kolaborasinya di kelas begitu Pak. Alhamdulillah. Ya, kalau sudah ada solusi dari Ibu sendiri yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini. Baik Ibu, terima kasih atas kehadiran Ibu dalam perbincangan kali ini. Mohon maaf sebelumnya mengganggu aktivitas Ibu. Segitu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih juga atas waktu Bapak yang telah mendengarkan curhatan saya tentang permasalahan saya di kelas. Sama-sama. Izin Bu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Haji sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, barusan saya sudah selesai melaksanakan coaching terhadap teman saya. Bagaimana prosesnya tadi? Terus bagaimana perasaan Pak Haji setelah melakukan coaching? Alhamdulillah perasaannya saya lega dan senang sekali bisa membantu teman saya untuk menemukan solusi atas permasalahan ini. Terus apa lagi ya Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta seperti itu. Oke, alhamdulillah tadi juga saya melihat proses coaching Bapak memang betul ya sudah melakukan dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya secara keseluruhan memang sudah bagus, sudah lengkap, mulai dari tujuannya, kemudian identifikasinya, lalu rencana aksinya dan tanggung jawabnya ya. Lalu kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Jadi saya yang ingin kembangkan, saya ingin lebih fokus kepada si coaching gitu, hadir penuh baik badan dan pikiran fokus terhadap si coaching seperti itu. Ya baik. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya Pak. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching tersebut ya. Ya baik Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau dibicarakan? Mungkin cukup segitu saja. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi hari ini ya, Bapak. Terima kasih, baik. Ya, sama-sama Pak. Izin Bu, pamit. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan, yaitu di modul 2.3 coaching supervisi akademik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.